Hentikanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata... Di masa lalu, Indonesia mengalami banyak suka dan duka hingga akhirnya merdeka setelah diperjuangkan tokoh-tokoh kemerdekaan. Sosoknya yang gagah, berani, dan punya semangat juang yang tinggi sangat berjasa hingga dikenang oleh bangsa Indonesia. Tapi di balik itu semua pasti ada kekurangan atau kesalahan yang pernah beliau perbuat selama memimpin negeri ini. Salah satu hal yang ditandai dari gaya kepemimpinan Soekarno adalah tudingan kalau dirinya adalah seorang pemimpin yang diktator. Tuduhan ini didapat Soekarno karena banyak memenjarakan lawan-lawan politiknya. Setelah dirinya hampir mati terbunuh, Soekarno mulai pasang badan. Ia mulai memasukkan orang-orang yang dianggapnya berbahaya ke dalam penjara. Dirinya juga tidak segan membredel surat kabar yang dianggap berseberangan dengan dirinya. Mereka yang ditangkap bukan orang-orang biasa. Ada Sultan Syahrir, M. Rum, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangkusasmito, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka dituduh terlibat dalam percobaan pembunuhan dan dianggap berbahaya terhadap cita-cita revolusi. Namun, tuduhan ini tak pernah terbukti sedikit pun. Mereka yang ditangkap oleh Soekarno di Wisma Wilis Madiun bukan orang biasa. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Beliau juga pendiri Partai Sosialis Indonesia yang dianggap melakukan pemberontakan PRRI atau Permesta. Syahrir teguh dalam perjuangannya, berkali-kali dipenjarakan oleh Belanda. Ia juga merasakan bagaimana sakitnya dibuang ke Digul, Banda Neira, hingga Parapat Sumatera Utara oleh Belanda. Syahrir bersama dengan Muhammad Hatta dan Soekarno berdiri bersama di saat-saat paling genting terjadi di negeri ini di masa awal kemerdekaan. Ironisnya, di tahun 1962, Syahrir ditangkap bekas rekan seperjuangannya sendiri, Soekarno. Syahrir dipenjarakan oleh bangsanya sendiri, bangsa yang telah ia perjuangkan sejak puluhan tahun merdeka. Kesehatan Syahrir semakin memburuk di dalam tahanan. Ia dilarikan ke rumah sakit Swiss. Ia mendapat perawatan hingga akhirnya meninggal dunia di tanggal 9 April 1966, saat usianya 57 tahun. Bahkan saat meninggal pun, statusnya masih sebagai tahanan. Jenazahnya lalu dipulangkan ke tanah air dan langsung diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Sementara Muhammad Rum dan Prawoto Mangkusasmito adalah tokoh Partai Masyumi. Sayangnya partai ini dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Sama seperti Syahrir, M. Rum juga kawan seperjuangan Soekarno. Ia pernah menempati beberapa jabatan penting seperti 3 kali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan pernah menjadi Wakil Perdana Menteri. Namun ia membantah tudingan yang diberikan kepadanya itu. Apa aku seorang diktator? Tidak. Ada 5 buah badan demokratis yang memerintah bersamaku. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Pertimbangan Agung serta Presidium, sebuah triumvirat yang terdiri dari Wakil Perdana Menteri Subandrio, Leimena, dan Hairul Saleh. Seorang diktator memiliki suatu partai di belakangnya yang selalu siap mengambil kekuasaan. Soekarno tidak punya. Soekarno tidak memiliki organisasi yang mendukungnya. Seorang diktator memerintah dari tahtanya. Soekarno tidak berada di tengah rakyat. Soekarno adalah rakyat. Tidak kawan, aku bukan Hitler. Jika benar bahwa seorang pemimpin yang dikaruniai daya tarik dan wibawa untuk menggerakkan orang banyak itu seorang diktator, biarlah katakan aku seorang diktator yang berbuat kebajikan. Jika umumnya presiden hanya menjabat selama 5 tahun atau 2 periode 10 tahun, maka berbeda dengan Soekarno yang menjabat seumur hidupnya. Setelah dilantik sebagai presiden pertama RI pada 18 Agustus 1945 di Gedung Chua Sangiin atau yang sekarang berganti nama menjadi Gedung Pancasila, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI secara aklamasi. Ia pun menjabat terus hingga tahun 1967. 4 tahun sebelum lengser, dirinya juga pernah mengeluarkan pernyataan kalau ia akan menjadi presiden seumur hidupnya. Keputusan itu kemudian ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 3/MPRS tahun 1963. Sementara itu di sisi lain tanpa sepengetahuan Soekarno, para tokoh perjuangan kemerdekaan AM Hanafi dan Ketua MPRS Hairul Saleh punya ide untuk menjadikan beliau sebagai presiden seumur hidup. AM Hanafi memberikan usulan setelah dirinya merasa khawatir
apabila PKI kembali memenangkan pemilu, maka akan terjadi perang saudara yang besar. Saat itu, hanya Soekarno yang dianggap bisa mengungguli popularitas PKI. Agar ide ini bisa diterima, maka Kolonel TNI Soehardiman ditunjuk sebagai juru bicara. Ia dipastikan anti komunis karena mendirikan gerakan kekaryaan. Gerakan ini ia bangun untuk membendung paham komunis yang digencarkan oleh PKI. Saat itu PKI memang sedang berada di puncak, selalu mendapat suara terbanyak. Hal ini diwanti-wanti dengan segera menjadikan Presiden Soeharto sebagai presiden seumur hidup. Setelah peraturan yang dibuat MPRS selesai, Hairul Saleh ditunjuk menghadap sang presiden dan menyampaikan hal itu. Soekarno yang mendengar usulan itu pun awalnya merasa dibujuk, namun di satu pihak, dirinya merasakan kekhawatiran yang sama. Dengan berat hati, Soekarno akhirnya mau, namun tetap merasa jika apa yang dilakukannya ini tidaklah benar. Ia merasa khawatir akan dikritik oleh dunia internasional. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1948, konon Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh. Ia disambut oleh Tengku Daud Bereh, pemimpin Aceh yang saat itu berkuasa. Dalam pertemuan itu, Soekarno membujuk agar pemimpin Aceh itu mau mengerahkan rakyatnya untuk bersatu melawan Belanda. Tengku Daud lalu menyambut ajakan itu dengan senang hati, tapi dengan syarat untuk berperang di jalan agama. Asal tujuannya untuk menegakkan agama Islam, mereka rela. Pemimpin Aceh lalu menyodorkan selembar kertas sebagai jaminan janji Soekarno itu kepada rakyat Aceh. Tapi bukannya menerima kertas itu, Presiden Soekarno justru menangis terseduh-seduh. Merasa kalau dirinya gagal menjadi presiden karena tidak dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Tengku Daud pun menjawab bahwa kertas ini ia sodorkan bukan karena tidak percaya, tapi hanya sebagai bukti kepada rakyat Aceh. Soekarno kemudian berkata, "Wallahi billahi, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam. Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya." Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Mendengar janji yang diucap Soekarno, para tokoh Aceh semakin yakin. Presiden Soekarno lalu meminta pesawat kepresidenan untuk membawanya keliling antar pulau agar bisa menjaga pertahanan dan keamanan di seluruh Nusantara. Rakyat Aceh lalu berbondong-bondong mengantri hingga ratusan meter untuk memberikan harta berharga mereka, mulai dari uang sampai emas puluhan kilogram. Dari modal itu, dibelilah sebuah pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Selain itu, mereka juga menyumbang kapal laut dengan kode 58 LB yang dipakai untuk mendistribusikan senjata-senjata yang akan dipakai saat perang. Sangat besar perjuangan rakyat Aceh di masa awal kemerdekaan. Saat alat komunikasi masih terbatas, Aceh justru sudah berhasil mendirikan radio Rimba Raya yang tak henti-hentinya memberikan informasi kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, janji yang diucapkan Presiden Soekarno itu tidak kunjung ditepati. Bahkan 4 tahun setelah janji itu diucap di hadapan rakyat Aceh, di depan rakyat Kalimantan, ia justru menegaskan menolak pemberlakuan syariat Islam di Indonesia karena baginya negara ini berideologi Pancasila dan toleran terhadap semua agama. Rakyat Aceh jelas geram kepada Presiden Soekarno dan menyebabkan unjuk rasa serta menuntut ingin merdeka dari Indonesia. Catatan lain soal Presiden Soekarno adalah kisah asmaranya. Dalam sebuah buku yang berjudul Sarina, Air Mata Cinta Humanisme dan Feminisme Soekarno dalam Pelukan Cinta Sang Ibu Asuh, karya S. Wisnu Wardana. Soekarno disebut-sebut pernah menikah dengan beberapa perempuan. Pernikahan pertamanya dengan Siti Utari Cokroaminoto dan yang terakhir dengan Heldi Jafar. Selain dengan kedua perempuan itu, Presiden pertama RI juga pernah menikah dengan Inggit, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo. Kemudian menikah dengan Ratna Sari Dewi, Haryati, dan Yurike Sanger. Dari 9 istrinya itu, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. 5 di antara anak-anak Soekarno lahir dari pernikahannya dengan sang istri, Fatmawati. 2 orang anak dari Hartini, seorang anak dari Ratna Sari Dewi. Juga seorang anak lahir dari Kartini Manopo, dan seorang lagi lahir dari Haryati. Dalam buku itu juga dijelaskan, kalau Soekarno menikahi mereka karena mengagumi sifat yang dimiliki masing-masing. Baginya, kecantikan perempuan adalah sebuah keindahan alami, juga bukan sebuah perbuatan kejahatan atau dosa. Itulah alasannya, salah satu wujud kecintaannya adalah mengagumi mereka yang secara lahiriah.
Catatan kepemimpinan Soekarno yang dinilai buruk adalah membubarkan DPR, bukan tanpa alasan. Pembubaran DPR ini karena dianggap telah gagal menetapkan konstitusi baru, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Juga ramai desakan dari masyarakat untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, juga karena rentetan peristiwa politik lainnya. Dari situ, Presiden Soekarno mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan negara. Dekret Presiden pun dikeluarkan sebagai bentuk jawaban atas perbedaan pandangan ideologi antar anggota konstituante dan dianggap sebagai penyelamat negara. Dekret ini pun menjadi alasan dibubarkannya DPR. Namun bukannya masalah selesai. Masalah baru muncul lagi setelah UUD 1945 kembali dipakai. Keputusan ini membajak demokrasi karena memunculkan demokrasi terpimpin di mana kepemimpinan terpusat pada sosok Soekarno. Dan catatan buruk yang juga melekat di ingatan bangsa Indonesia adalah hyperinflasi. Padahal saat itu jabatannya hampir berakhir, tepatnya antara tahun 1963 sampai 1965. Presiden Soekarno saat itu punya proyek mencetak rupiah untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek megah. Namun tingkat inflasi semakin meroket. Harga barang-barang naik sedang nilai mata uang sangat rendah. Di tahun 1962, inflasi tahun itu mencapai 165% dan mencapai puncaknya. Di tahun 1965, inflasi tembus 600%. Pendapatan per kapita pun ikut anjlok. Ini membuat pemerintah membuat pemotongan-pemotongan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1 pada Desember 1965.